Selamat pagi Bu Pepi. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan dari percobaan kami tentang pengaruh kadar garam pada fermentasi sayur asin. Nah, kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama, Abelia Enci Claudia absen 1, Elizabeth Mauren absen 11, Gabriela Valentin Tejokusumo absen 13, Jennifer Christina Prajitno absen 16, Krisabel Jenny Riyadi absen 20, Monica Kendra Yemima Untung absen 22, dan Yuliana Widya Pramesti absen 31. Nah, di sini kami akan menyampaikan 6 poin yang berisi judul penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan kesimpulan. Kelompok kami mengambil judul yaitu pengaruh kadar garam pada fermentasi sayur asin. Yang kedua, latar belakang. Sawi pahit merupakan sekelompok tumbuhan yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran, baik segar maupun diolah. Pengolahan dengan fermentasi asam laktat dapat digunakan untuk mengawetkan sayuran, seperti sawi hijau, dan untuk pengembangan sifat organoleptik dari makanan. Sifat alamiah dari sayuran sendiri itu adalah sangat mudah busuk dan rusak. Perlu diusahakan beberapa cara pengolahan untuk memperpanjang daya guna tersebut. Misalnya pengolahan sawi pahit menjadi sawi asin. Hasil panen sayur-sayuran umumnya berlimpah dan hanya sebagian dapat dimanfaatkan karena sebagian lainnya telah rusak setelah lepas dari panen yang lebih baik. Sayur asin adalah suatu produk yang mempunyai cita rasa khas, yang dihasilkan dari proses fermentasi bakteri alami yang terdapat dalam sayuran. Fermentasi dilakukan dalam keadaan aerob, namun bila dalam tempat fermentasi ada udara akan mengakibatkan terjadinya proses pembusukan pada sawi. Pembuatan sayur pahit menjadi sayur asin membutuhkan perendaman di dalam larutan garam tanpa penambahan kultur starter. Fermentasi yang terjadi merupakan fermentasi asam laktat karena memanfaatkan bakteri asam laktat yang secara alami ada pada tumbuhan. Misalnya, itu bisa dibaca sendiri. Terus ada Lactobacillus plantarum, Lactobacillus praebius, dan Pediocostrus cerevisiae. Bakteri asam laktat tersebut diseleksi melalui garam yang digunakan karena tidak ada penambahan kultur starter pada fermentasi ini. Selain penggaraman, dalam pembuatan sawi asin dapat pula ditambahkan air cucian beras sebagai sumber karbohidrat bagi bakteri yang berperan. Garam menarik air dan zat-zat gizi dari jaringan sayuran. Zat-zat gizi tersebut melengkapi substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Garam bersama dengan asam yang dihasilkan oleh fermentasi menghambat pertumbuhan dari organisme yang tidak diinginkan dan menunda pelunakan jaringan sawi yang disebabkan oleh kerja enzim oleh bakteri pektinolitik. Selain itu, garam juga memberikan cita rasa pada produk. Untuk itu, kami ingin melakukan penelitian yaitu terkait perbandingan tekstur, rasa, dan warna sawi. Jika tidak diberi garam 125 gram, dan diberi garam berlebih yaitu 250 gram. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan yang pertama yaitu bagaimana pengaruh kadar garam terhadap karakteristik sayur asin. Yang kedua, apa saja perbedaan karakteristik sayur asin jika memiliki kadar garam yang berbeda. Yang terakhir, bagaimana peran garam terhadap keberhasilan fermentasi sayur asin. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu
Pertama, mengetahui pengaruh kadar garam terhadap karakteristik sayur asin. Yang kedua, menganalisis perbedaan karakteristik sayur asin yang tidak menggunakan garam, memakai garam sesuai takaran, dan yang menggunakan garam berlebih. Yang ketiga, mengetahui peran garam terhadap keberhasilan fermentasi sayur asin. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan itu 375 gram garam. Yang kedua air cucian beras secukupnya. Yang ketiga ada 3 kg sawi pahit. Keempat 3 sendok makan gula pasir. Yang kelima 3 buah toples. Dan yang terakhir 3 sendok makan. Langkah kerjanya, pertama, menyiapkan alat dan bahan. Lalu siapkan sawi pahit. Lalu cuci sawi pahit dengan air mengalir hingga bersih. Setelah itu, jemur sawi pahit di bawah sinar matahari hingga layu. Setelah layu, siapkan 3 toples. Toples pertama tidak menggunakan garam, toples kedua menggunakan garam sesuai takaran, yakni 125 gram, dan toples ketiga menggunakan garam berlebih, yakni 250 gram. Masing-masing toples berisi 1 kg sawi pahit. Langkah selanjutnya untuk toples pertama, siapkan 1 sendok makan gula, lalu taburkan di atas sawi yang sudah layu. Untuk toples kedua, siapkan 1 sendok makan gula dan garam 150 gram, lalu taburkan di atas sawi yang sudah layu. Untuk toples ketiga, siapkan 1 sendok makan gula dan garam 250 gram, lalu taburkan di atas sawi yang sudah layu. Setelah itu, remas-remas sebentar, lalu tata sayur sawi yang sudah dibumbui di toples, lalu siram dengan air cucian beras 1,5 liter, lalu tutup rapat toples, lalu diamkan selama 10 hari, dan yang terakhir mencatat hasil penelitian fermentasi sawi pahit. Selanjutnya ada variabel. Variabel ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel penyebab dalam percobaan atau variabel yang diciptakan oleh peneliti untuk membuat suatu dampak pada variabel terikat. Nah, pada variabel bebas ini yaitu kadar garam. Selanjutnya untuk variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang tengah diobservasi yaitu sawi pahit. Yang terakhir variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan yang berisi toples, volume air cucian beras, dan kadar gula. Tabel hasil penelitian, perbandingan rasa, warna, dan tekstur sawi jika tidak diberi garam 125 gram, dan diberi garam berlebih 250 gram setelah 7 hari difermentasi. Tanggal mulai praktek, Minggu 17 Oktober 2021, tanggal selesai praktek, Minggu 24 Oktober 2021. Yang pertama, kadar garam tanpa garam. Rasanya asam dan tidak ada rasa asinnya. Warnanya hijau tua, ada yang sedikit pucat. Teksturnya batang keras dan daun keras. Yang kedua, garam 125 gram. Rasanya asinnya pas dan kecutnya pas. Berwarna hijau kecoklat-coklatan dan bertekstur batang renyah dan daun lembek. Dan yang terakhir, garam 120 gram. Rasanya asin sekali dan kecutnya berkurang. Warna hijau kecoklat-coklatan dan teksturnya lebih renyah dan daunnya lembek. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, sayur asin merupakan salah satu produk fermentasi yang dalam prosesnya dilakukan dengan cara spontan atau menggunakan bakteri asam laktat yang ada pada sawi hijau. Fermentasi ini dimulai dengan penambahan atau pemberian garam dengan tujuan mengurangi bakteri pembusuk dan menyeleksi bakteri yang dikehendaki untuk proses fermentasi. Tujuan dari pembuatan sayur asin ini adalah untuk memperpanjang daya simpan sayuran yang mudah busuk dan rusak. Lama penyimpanan sayur asin ini yaitu selama 7 hari di tempat tertutup atau secara spontan. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa sawi asin yang telah difermentasi mengalami perubahan baik dari segi rasa, warna, dan tekstur karena perbedaan kadar garam yang diberikan.
Percobaan kami berhasil karena semua hasil sayur asin, baik tanpa garam, garam 125 gram, dan garam 250 gram, tidak ada yang busuk dan rasanya khas seperti sayur asin. Sekian hasil laporan dari kelompok kami dan terima kasih.